entah apa yang ada di benak saya saat itu. Namun seketika itu juga terlontar dari mulut saya, "Hajar Chad, kamu hajar Chad." Richard langsung mengokang senjatanya dan menembak beberapa kali ke arah Yosua. Peluru Richard menembus tubuhnya, kemudian menyebabkan almarhum Yosua jatuh dan meninggal dunia. Kejadian tersebut begitu cepat. Stop, berhenti, saya sempat mengucapkannya, berupaya menghentikan tembakan Richard, dan sontak menyadarkan saya bahwa telah terjadi penembakan oleh Richard Eliezer yang dapat mengakibatkan matinya Yosua. Lantas saya segera keluar memerintahkan prayogi untuk segera memanggil ambulan sebagai upaya memberikan pertolongan bagi almarhum Yosua. Ya, sekarang saya ke Pak Suparji. Pak, setiap orang punya alibinya, alasannya masing-masing dengan pledoi yang sudah dibacakan. Kelima terdakwa, tapi juga khusus mengenai perdebatan soal perintah ini, Pak. Bagaimana Pak Suparji? Ya, saya kira memang seharusnya begitu. Masing-masing dengan hati melakukan pembelaan. Bahwa masing-masing terdakwa dengan suara hatinya itu bermaksud melakukan pembelaan. Dan penasihat hukum berusaha mengkonstruksi fakta berdasarkan alat bukti yang ada, kemudian dikaitkan dengan unsur dalam pasal-pasal tersebut, yang kemudian jadikan dasar untuk melakukan pembelaan. Persoalan berikutnya kan bagaimana hakim akan meyakini apakah pada versi jaksa penuntut umum atau kemudian penasihat hukum atau kemudian terdakwa. Tentunya hakim akan mendasarkan pada sebuah keyakinannya yang didasarkan rasionalisasi yang objektif. Objektifikasi hakim didasarkan pada fakta yang terungkap di dalam persidangan. Meskipun kalau kita tarik dari persidangan sejak awal, memang tidak adanya satu bukti secara material misalnya untuk konteks pembunuhan berencana. Mungkin saja jaksa penuntut umum mengkonstruksikan pembunuhan berencana itu pada konteks adanya peristiwa di Magelang, kemudian disiapkannya ada senjata, kemudian diberikan satu reward, maka kemudian dianggap sebagai satu pembunuhan berencana. Namun kalau kita telusuri lebih jauh memang meeting of mind untuk melakukan pembunuhan berencana itu sendiri memang tidak terbukti. Namun sekali lagi bahwa hakim akan melakukan sebuah rasionalisasi mana yang objektif. Misalnya tentang misteri, apakah kalimat yang keluar dari Sambo, hajar atau kemudian tembak, tentunya hakim akan punya penilaian mana yang lebih rasional. Apakah pada satu pilihan, satu kata tembak tadi itu mengingat adanya senjata yang telah disiapkan. Namun secara keseluruhan ini adalah menarik untuk kita cermati, bahkan di masyarakat Mbak ini menjadi taruhan, menjadi tebak-tebakan skor, nanti akan vonisnya berapa Mbak itu. Oke, mengenai banyaknya pembelaan yang dibacakan ini kan juga menarik ya, bahwa Sambo begitu banyak, waktunya pun juga lebih banyak dibandingkan Eliezer. Eliezer hanya beberapa jam, sekiranya ini mempengaruhi tidak sih Pak Suparji? Ya saya kira ini hakim telah berusaha seobjektif mungkin memberikan kesempatan yang sama. Soal lama dan singkatnya materi pembelaannya tentunya juga berpengaruh ya. Jadi pertimbangan majelis hakim. Tetapi sebetulnya yang lebih utama adalah bagaimana konten pembelaan, narasi pembelaan itu adalah efektif, efisien, dan kemudian produktif yang berhasil mematahkan dalil-dalil dari jaksa penuntut umum. Dan yang lebih utama lagi adalah mampu mengambil keyakinan hati dari hakim sehingga pembelaannya dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim, Mbak. Gitu. Baik. Pemirsa, memang menarik ketika dalam pledoi yang dibacakan oleh kelima terdakwa, keempat terdakwa seakan-akan memang bertentangan dengan pledoi yang dibacakan oleh Eliezer. Mungkin kita bahas kepada Bang Erman terlebih dahulu. Bang, dalam pledoinya Ricky Rizal ini sempat mengatakan bahwa membantah statement 30 November yang lalu dari Eliezer punya niatan untuk menabrakkan sisi mobil bagian Joshua. Ini seperti apa sih sebenarnya? Ya, Ricky Rizal pun juga merasa aneh. Selama ini tidak ada fakta yang menyatakan itu. Tahu-tahu muncul di pertengahan dalam dia Eliezer jadi saksi untuk ini, muncul kalimat itu. Kalau kita menduga ini bukan kesalahannya, ini mungkin ada pihak-pihak tertentu yang melihat fakta-fakta kita fight terus, kita berharap bahwa untuk Ricky Rizal tidak ada sepatutnya untuk dia dihukum. Karena dia sudah pernah menolak,
dia pernah menyatakan tidak tahu dan termasuk permintaan backup pun dia bilang tidak. Oleh karena itu kok aneh, kok muncul sih selama ini ada kecurigaan kita, ada yang memprovokasinya. Provokasi itu mungkin begini secara halus. Bisa kamu yang udah justice collaborator yang sampai tahu-tahu Ricky yang tidak mau justice bisa bebas. Jadi saya celetukan pun tidak ada Ricky Rizal soal jadi menabrak dia mobil. menyampaikan seolah-olah si Ricky ini kan kejadian bahwa dia mengetahui ucapan Sambo yang kecewa dengan kejadian pelecehan itu kan di Saguling. Sementara mereka ini termasuk Eliezer juga ada di Magelang. Gimana kok bisa antara pada saat dia pulang dari Magelang ke Jakarta, kok ada niat dia berdua dengan pribadi yang sedemikian rupa, yang halus, yang lembut, yang sopan, yang memungkinkan untuk si Ricky berbuat sesuatu untuk menabrakkan mobil dan membahayakan diri dia juga gitu. Bang Bernard, bagaimana? Saya memang langsung mau silakan, sudah pengen membahas ini. Jadi gini, harus kita luruskan dulu di sini. Ini ada kejadian yang menurut Richard Eliezer terjadi. Kita kan harus garis bawahi juga bahwa Richard Eliezer di sini adalah justice collaborator. Dia berkata jujur selama ini, konsisten dan lain-lain. Dan kemudian kejadian yang tadi ya, yang menabrakan ya. Jadi itu menurut keterangan Richard Eliezer itu memang benar terjadi. Jadi pada saat pasca penembakan itu di lantai 2 rumah Saguling, itu ada di pembicaraan lah. Jadi si Ricky Rizal ini menyampaikan hal tersebut kepada Richard Eliezer. Karena Richard Eliezer ini mau terbuka, jujur dan di dalam persidangan, makanya tidak ada, maaf ya Bang, tanpa ada yang menyuruh atau apa, dia memberitahukan semua yang dia ketahui. Cuma begitu Mbak. Bang, berarti itu justru setelah penembakan. Apa Bang Rasa Mala ingin menanggapi bagaimana? Begini, ini supaya kita jangan keliru soal justice collaborator ya. Pertama, jaksa dalam surat tuntutannya sudah menyampaikan dan juga Jampidum ya, sudah memberikan klarifikasi bahwa bukan justice collaborator, yang mengungkap itu adalah keluarga Joshua. Itu sudah disampaikan dengan clear. Dan secara faktual itulah yang kita ketahui dari awal. Pak Kamarudin menyampaikan laporan sehingga terkuaklah peristiwa ini. Kemudian yang kedua, kalau disampaikan keterangan Richard konsisten, faktanya di persidangan kami konfirmasi ada 7 keterangan dalam berita acara pemeriksaannya dia yang terus berubah-berubah. Keterangan pada BAP tanggal 5, di sana tergambarkan seolah-olah Pak Ferdi Sambo melakukan semua penembakan. Richard tidak. Kemudian berubah, Richard ikut menembak, berubah lagi jumlah tembakannya. Nampaknya memang ada pola menyesuaikan dengan fakta-fakta dinamika yang berkembang dalam proses pemeriksaan, termasuk di persidangan. Jadi kita mesti hati-hati betul bicara soal justice collaborator. Saya nyambung tadi yang disampaikan. Bang Rasa Mala, Bang Bernard nanti dulu. Karena tadi Ricky disampaikan, sekali lagi kalau disampaikan Ricky menabrakkan bersama, bermaksud menabrakkan, semua informasi itu keterangannya hanya Richard saja. Kita punya hukum pidana. Kalau tidak berkesesuaian dengan bukti lain, dia tidak mungkin divalidasi sebagai bukti. Bang Herman, itu statement diucapkan setelah pembunuhan. Itu seperti apa? Klien Anda bisa membantah tidak bahwa ada celetukan mungkin dari Ricky Rizal soal menabrak mobil? Iya, itu udah dibantah keras. Bayangkan dia mendapatkan info bahwa kejadian pelecehan, Pak Sambo pengen mengklarifikasi, memanggil Joshua itu di Saguling. Itu yang dia dengar. Masa sebelum kejadian sudah ada dia punya menabrak orang? Dari mana logikanya gitu? Iya kan? Oke. Bang Bernard? Iya, mungkin untuk nanggapi Bang Rasa Mala dulu. Masalah tadi JC itu ya. JC ya. Kalau kita lihat, ini boleh dikoreksi kalau salah. Kalau kita lihat, itu cuma dikompres itu membicarakan masalah dia bukan JC. Tetapi di dalam tuntutan JC pun katanya dipertimbangkan. Dan pada kita lihat pada proses selama ini, jaksa pun itu memperlakukan Richard Eliezer sebagai JC. Itu kan faktanya Bang.
Saya kira kemarin sudah jelas di konferensi pers itu dinyatakan bahwa yang bersangkutan bukan JC1. Kenapa? Karena ada peraturan SEMA Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011 yang menyebutkan satu, beliau dihitung sebagai pelaku utama. Karena dalam konstruksi peristiwa tersebut ada pelaksana material dadernya adalah Richard, intelektual dadernya dianggap adalah Pak FS gitu. Jadi dua-duanya dalam konstruksi 55 ayat 1 ke 1 pun itu dikonstruksikan bersama-sama, artinya pelaku utama antara eksekutor dan intelektual dader itu dihitungnya sama. Gitu. Makanya konstruksinya mesti clear. Jadi menurut saya sih konsistensi keterangan itu juga diperhitungkan pada saat disampaikan fakta di persidangan. Apakah betul-betul konsisten atau tidak. Misalnya soal sarung tangan dari Saguling sudah pakai, tapi CCTV diputar tidak pakai sarung tangan. Ini kalau kan itu, nggak konsisten juga. Selesai kita fakta persidangan. Kita tidak akan selesai ya kalau kita bahas gini. Pak Suparji, setiap statement dari Eliezer dibantah oleh 4 terdakwa lainnya. Secara hukum pidana sebenarnya pledoi ini memang harus ada bukti pendukung tidak sih? Misalnya soal menabrak mobil dibantah oleh Pak Erman, ini seperti apa? Ya, yang pertama berkaitan dengan JC, coba saya menyambung bahwa pada dasarnya jaksa penuntut umum kalau kita lihat dari narasi tuntutan dan konstruksi tuntutan secara keseluruhan sudah mempertimbangkan eksistensi Eliezer dalam konteks sebagai terdakwa, sebagai saksi yang kemudian berkolaborasi untuk menegakkan hukum. Apa perhitungan yang diberikan? Kalau kita lihat konstruksi 340, ancaman hukuman mati, seumur hidup, 20 tahun, kemudian tuntutannya adalah 12 tahun. Maka dikonversi JC tadi dalam konteks hal yang meringankan. Satu itu. Kemudian yang kedua adalah ketika suatu keterangan antara satu dengan yang lain tidak bersesuaian, memang itu kemudian tidak bisa menjadi satu bukti yang bisa diyakini secara material. Namun demikian sekali lagi ada rasionalisasi yang dibangun oleh majelis hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan. Artinya apa? Ketika kemudian fakta persidangan dari terdakwa 4 lain misalnya tidak bersesuaian dengan Eliezer, tetapi kemudian kalau hakim punya keyakinan tersendiri, itu mungkin saja yang satu tadi itu adalah juga bisa diikuti oleh hakim. Artinya apa? Dalam konteks sebuah kebenaran tidak bersifat matematis 4 lawan 1, tetapi adalah bagaimana rasional yang objektif tadi, Mbak. Gitu. Ya, ini menarik ya pembahasannya ya. Nanti akan semakin seru lagi. Sesaat lagi kita akan beranjak untuk hal lainnya. Ini juga penting. Ketika dalam pledoi atau nota pembelaan, Verdi Sambo mengatakan skenario yang ia buat justru untuk menyelamatkan Eliezer. Bagaimana nanti pembahasannya? Usai jeda berikut.